Kan satu ya. 大家晚上好，那还是跟往常一样啊，即便是没有人的话，我们也会照样开始，会把这个录下来。今天我们要一起来学习第24讲，还是跟平常一样，跟我一起的是 Mr. Yaskio。啊，我们今天会学习第24讲，然后呢，我们会学一个这个文章啊，是关于就是要付代价的这样的一篇文章。希望前面的这个24讲对于这些初级的来说比较有用一些，然后这个后面的第二个文章的话，对在印尼文程度要比较高一些的有更多的帮助。那首先我们来看第24讲。Mister, seperti yang biasa, Anda yang baca Indo, saya jelaskan kepada Mandarin. Mandarin, Oke. setelah itu baru yang saya ikut. Silakan, Ya. Mister. Baik. Ya. Pelajaran 24. 第24讲，Anda tinggal di mana? 您住在哪里？Dialog. 对话，Anda tinggal di mana? 您住哪儿？Saya tinggal di Mangga Besar. 我住在 Mangga Besar，Saya juga tinggal di sana. 我也住在那边。Kalau begitu, kita sejalan. 这样的话，那我们同路。Iya, Anda boleh naik mobil saya. 是的，你可以坐我的车。Kata-kata sukar. 生词，Tinggal. 居住，Di mana? 在哪里？Juga. 也是 Di sana. 在那边。Sejalan. 同路，顺路，Boleh. 可以，行，Naik. 乘坐，上升，Mobil. 汽车，Latihan. 练习。Anda tinggal di mana? 您住哪儿 Wisnu tinggal di mana? ？Vishnu 住哪儿 Wati tinggal di mana? 洼地住哪儿？Kalian tinggal di mana? 你们住在哪儿？Saya tinggal di Mangga Besar. 我住在 Mangga Besar，Saya tinggal di Glodok. 我住在 Glodok，Saya tinggal di hotel. 我住在旅馆。Saya tidak mau tinggal di hotel. 我不要住旅馆，Dia tidak mau tinggal di hotel. 他不要住在旅馆。Adik saya tidak mau tinggal di hotel. 我弟弟不要住在旅馆。Ya, saya dan Wisnu, adik saya tidak mau tinggal di hotel, sudah ya. 啊，我弟弟不要住在旅馆。Saya dan Wisnu sejalan. 我和 Vishnu 同路，Saya dan Wati tidak sejalan. 我和洼地不顺路。Wisnu boleh naik mobil saya. Vishnu 可以坐我的车，Wati tidak mau naik mobil saya. 洼地不要坐我的车。Saya naik mobil Wisnu kemarin. 昨天我坐 Vishnu 的车，Wisnu naik mobil saya hari ini. 今天 Vishnu 坐我的车。Di mana mobil kamu? 你的车在哪儿？Di mana mobil saya? 我的车在哪儿？OK，现在的话是 Mister baca saya meniru Ya, baik. silakan. Pelajaran 24. Pelajaran 24. Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana?
Dialog. Dialog. Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Mangga Besar. Saya tinggal di Mangga Besar. Saya juga tinggal di sana. Saya juga tinggal di sana. Kalau begitu, kita sejalan. Kalau begitu, kita sejalan. Iya, Anda boleh naik mobil saya. Ya, Anda boleh naik mobil saya. Kata-kata sukar. Kata-kata sukar. Tinggal. Tinggal. Di mana? Di mana? Juga. Juga. Di sana. Di sana. Sejalan. Sejalan. Boleh. Boleh. Naik. Naik. Mobil. Mobil. Latihan. Latihan. Anda tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Wisnu tinggal di mana? Wisnu tinggal di mana? Wati tinggal di mana? Wati tinggal di mana? Kalian tinggal di mana? Kalian tinggal di mana? Saya tinggal di Mangga Besar. Saya tinggal di Mangga Besar. Saya tinggal di Glodok. Saya tinggal di Glodok. Saya tinggal di hotel. Saya tinggal di hotel. Saya tidak mau tinggal di hotel. Saya tidak mau tinggal di hotel. Dia tidak mau tinggal di hotel. Dia tidak mau tinggal di hotel. Adik saya tidak mau tinggal di hotel. Adik saya tidak mau tinggal di hotel. Saya dan Wisnu sejalan. Saya dan Wisnu sejalan. Saya dan Wati tidak sejalan. Saya dan Wati tidak sejalan. Wisnu boleh naik mobil saya. Wisnu boleh naik mobil saya. Wati tidak mau naik mobil saya. Wati tidak mau naik mobil saya. Saya naik mobil Wisnu kemarin. Saya naik mobil Wisnu kemarin. Wisnu naik mobil saya hari ini. Wisnu naik mobil saya hari ini. Di mana mobil kamu? Di mana mobil kamu? Di mana mobil saya? Di mana mobil saya? Sekarang kita percakapan ya, Mister Baik. A, saya Oke. B. Oke. Silakan. Ya. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Mangga Besar. Saya juga tinggal di sana. Kalau begitu, kita sejalan. Iya. Anda boleh naik mobil saya. Saya A, Mister B. Ya. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Mangga Besar. Saya juga tinggal di sana. Kalau begitu, kita sejalan. Ya, Anda boleh naik mobil saya. Oke, sekarang kita coba lihat kisah ini ya. Kisah ini cukup menarik Ya. karena ini ditulis oleh artificial intelligence, tapi menurut saya cukup bagus. Ya, artificial intelligence sungguh menolong. Kita dengar satu kali dulu ya, Mister. Ya, baik. Kayaknya belum share suara. Coba saya lihat. Ya, Betul, belum 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 share suara. belum.
Seorang pelaut dan menjelajahi lautan. Membayar harga. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang pemuda bernama Adam. Ia adalah seorang pemuda yang tampan, penuh semangat, dan memiliki cita-cita tinggi. Adam bercita-cita menjadi seorang pelaut dan menjelajahi lautan yang luas. Namun, dalam perjalanan menuju cita-citanya, Adam harus membayar harga yang mahal. Ayahnya, yang merupakan seorang nelayan berpengalaman, meninggal dunia akibat terjatuh dari perahunya saat sedang melaut. Adam yang merupakan anak sulung, merasa bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Adam mengambil keputusan berat untuk menunda mimpinya dan mengambil alih pekerjaan ayahnya sebagai nelayan. Setiap hari, ia pergi melaut dengan perahu tua ayahnya, menghadapi ombak besar dan cuaca yang tidak menentu. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Setiap kali Adam melempar jala ke laut, ia merenung tentang mimpinya yang belum terwujud. Ia bertanya-tanya apakah ia harus tetap membayar harga ini atau mengejar cita-citanya. Namun, setiap kali ia melihat wajah bahagia ibunya dan adik-adiknya saat makan malam yang disusun dengan hasil tangkapannya, ia tahu ia membuat pilihan yang tepat. Waktu berlalu, Adam menjadi nelayan yang terampil. Ia belajar banyak tentang lautan dan menemukan kedamaian dalam pekerjaannya. Meskipun bekerja keras dan harus menunda mimpinya, Adam tidak pernah kehilangan harapan. Ia tahu bahwa suatu hari nanti, ia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke laut dan menjelajahi dunia yang belum ia kenal. Suatu hari, ketika Adam sedang melaut, ia melihat sebuah kapal besar yang terdampar di karang. Ia dengan cepat meminta bantuan nelayan lainnya dan berhasil menyelamatkan para awak kapal. Kapten kapal yang selamat sangat terkesan dengan keberanian dan keterampilan Adam. Ketika kapten menawarkan pekerjaan sebagai anak buah kapal, Adam tergoda untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan mewujudkan mimpinya. Namun, ketika ia melihat pulang ke rumah dan melihat wajah bahagia keluarganya, ia tahu bahwa ia harus membayar harga yang lebih tinggi lagi. Dengan penuh keberanian, Adam menolak tawaran kapten kapal dan memilih untuk tetap menjadi nelayan. Ia mengerti bahwa keluarganya adalah harta yang paling berharga baginya. Ia memilih untuk memberikan mereka waktu dan perhatian yang mereka butuhkan, meskipun itu berarti menunda mimpinya untuk sementara waktu. Beberapa tahun kemudian, keluarga Adam hidup dalam kebahagiaan dan kemakmuran. Usaha nelayan mereka berkembang pesat, dan mereka tidak lagi harus khawatir tentang kehidupan sehari-hari. Adam menyadari bahwa membayar harga untuk keluarganya adalah keputusan yang tepat. Suatu hari, ketika Adam sedang duduk di pantai, ia melihat burung camar mengitari perahu tua ayahnya. Ia merasakan semangat petualangan kembali membara dalam dirinya. Meskipun Adam masih menjadi nelayan yang tangguh, ia tahu bahwa suatu hari ia akan memenuhi mimpinya untuk menjelajahi lautan yang luas. Kisah Adam mengajarkan kita bahwa hidup kadang-kadang membutuhkan pengorbanan dan membayar harga yang mahal. Namun, jika kita mengutamakan hal-hal yang benar-benar berarti bagi kita, kita akan menemukan kebahagiaan sejati dalam perjalanan kita. Oke, ini satu kisah cukup memberi semangat kepada kita semua. Mister seperti biasa, Mister baca satu paragraf, kemudian saya baca, jadi kita silih berganti supaya karena terlalu Ya, cukup panjang. Nah, oke. silakan Mister duluan ya. Ya, membayar harga.
Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk pikuk kota, tinggal seorang pemuda bernama Adam. Di sini, Bisa? Mister. Di sini. Ya, per ya, per paragraf atau per kalimat? Paragraf. Oh, paragraf. Baik. Ia adalah seorang pemuda yang tampan, penuh semangat, dan memiliki cita-cita tinggi. Adam bercita-cita menjadi seorang pelaut dan menjelajahi lautan yang luas. Namun, dalam perjalanan menuju cita-citanya, Adam harus membayar harga yang mahal. Ayahnya yang merupakan seorang nelayan berpengalaman meninggal dunia akibat terjatuh dari perahunya saat sedang melaut. Adam yang merupakan anak sulung merasa bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Adam mengambil keputusan berat untuk menunda mimpinya dan mengambil alih pekerjaan ayahnya sebagai nelayan. Setiap hari, ia pergi melaut dengan perahu tua ayahnya, menghadapi ombak besar dan cuaca yang tidak menentu. Ia bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Setiap kali Adam melempar jala ke laut, ia merenung tentang mimpinya yang belum terwujud. Ia bertanya-tanya apakah ia harus tetap membayar harga ini atau mengejar cita-citanya. Namun, setiap kali ia melihat wajah bahagia ibunya dan adik-adiknya saat makan malam yang disusun dengan hasil tangkapannya, ia tahu ia membuat pilihan yang tepat. Waktu berlalu, Adam menjadi nelayan yang terampil. Ia belajar banyak tentang lautan dan menemukan kedamaian dalam pekerjaannya. Meskipun bekerja keras dan harus menunda mimpinya, Adam tidak penuh kehilangan harapan, tidak pernah kehilangan harapan. Ia tahu bahwa suatu hari nanti ia akan memiliki kesempatan untuk kembali ke laut dan menjelajahi dunia yang belum ia kenal. Suatu hari, ketika Adam sedang melaut, ia melihat sebuah kapal besar yang terdampar di karang. Ia dengan cepat meminta bantuan nelayan lainnya dan berhasil menyelamatkan para awak kapal. Kapten kapal yang selamat sangat terkesan dengan keberanian dan keterampilan Adam. Dengan penuh keberanian, Sini, Mister. ketika kapten menawarkan pekerjaan sebagai anak buah kapal, Adam tergoda untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai nelayan dan mewujudkan mimpinya. Namun, ketika ia melihat pulang ke rumah dan melihat wajah bahagia keluarganya, ia tahu bahwa ia harus membayar harga yang lebih tinggi lagi. Dengan penuh keberanian, Adam menolak tawaran kapten kapal dan memilih untuk tetap menjadi nelayan. Ia mengerti bahwa keluarganya adalah harta yang paling berharga baginya. Ia memilih untuk memberikan mereka waktu dan perhatian yang mereka butuhkan. Meskipun itu berarti menunda mimpinya untuk sementara waktu. Beberapa tahun kemudian, keluarga Adam hidup dalam kebahagiaan dan kemakmuran. Usaha nelayan mereka berkembang pesat
dan mereka tidak lagi harus khawatir tentang kehidupan sehari-hari. Adam menyadari bahwa membayar harga untuk keluarganya adalah keputusan yang tepat. Suatu hari, ketika Adam sedang duduk di pantai, ia melihat burung camar mengintari perahu dua ayahnya. Ia merasakan semangat petualangan kembali membara dalam dirinya. Meskipun Adam masih menjadi nelayan yang tangguh, ia tahu bahwa suatu hari ia akan memenuhi mimpinya untuk menjelajahi lautan yang luas. Kisah Adam mengajarkan kita bahwa hidup kadang-kadang membutuhkan pengorbanan dan membayar harga yang mahal. Namun, jika kita mengutamakan hal-hal yang benar-benar berarti bagi kita, kita akan menemukan kebahagiaan sejati dalam perjalanan kita. Ya, sungguh bagus ini satu cerita. OK，这个是我们今天要上的课，所以我们今天学习了第24讲。那下一周的话呢，我们会接着一起来学习第25讲。我们今天的课就暂时到这里，我们下一次再见。